Koruptor itu nggak takut mati. Tapi koruptor itu takut miskin. Betul. Makanya undang-undangnya jangan diberlakukan hukuman mati. Anda setuju dengan itu? Jadi, ya kalau kita untuk dimiskinkan tuh saya setuju sekali. Saya berikan kepada Bung Boyamin untuk menilai sedikit apa yang kemudian dipresentasikan tadi. Silakan. Ya, memang indeks persepsi kita turun mau apa? Enggak, turunnya itu setelah revisi undang-undang. Tadi ya, pendapatnya seperti itu. Memang iya, betul. Faktanya demikian. Betul. Memang betul. Sekarang gini pertanyaan beberapa tadi. Pak Saud, pernahkah Pak Agus Raharjo menceritakan waktu di intervensi itu? Enggak pernah tadi disebut. Enggak, setelah kejadian dia cerita. Oh, cerita. Setelah kejadian. Saya ajari. Apa artinya tapi kalau setelah kejadian? Ya, itu pada saat kita mau menyerahkan mandat kan tanggal 13. Setelah kejadian waktu pas menyampaikan itu. Oh, berapa lama kemudian. Oh, gitu loh Iman. Udah nggak menjabat lagi. Karena iya, enggak masih menjabat. Jadi kan masih menjabat. Makanya saya ajari caranya bertanya begitu loh. Tadi kan nggak ada bukti. Gitu loh. Sekarang tanyakan kepada Pak Saud, pernahkah Pak Agus Raharjo curhat kepada Pak Saud tentang cerita dipanggil Jokowi itu tadi? Pernah Pak? Pada saat menjabat. Oh iya, dia bercerita. Kurang lebih tahunnya. Dia bercerita, aku dibentak suruh berhenti ini. Ya itulah Bapak pergi sendiri. Kenapa nggak ngajak saya bilang gitu. Nah, itu kedua. tahun berapa? Masih ingat? Ya? Masih ingat tahun berapa Pak Agus menceritakan itu? Itu pada saat kami mau menyerahkan mandat ya. Jadi tanggal 12 September. 12 September itu saya kan mundur dari KPK. 12 September 2019. Yes, aku menyatakan diri mundur. Ya. Oke, aku pulang ke rumah. Terus kemudian besoknya tanggal 13 saya dipanggil. Pak Saud, datang dong sini. Pak, saya udah mundur. Enggak, sini datang. Jangan mundur dulu. Terus kita turunlah ke bawah menyerahkan mandat. Waktu menyerahkan mandat itu, saya juga sebel nih. Pernah dimarahin sama dia, katanya gitu. Dia itu Pak Jokowi maksudnya? Iya, berhentikan katanya. Itulah Bapak pergi sendiri. Udah nggak menjabat. Satu hari menyerahkan mandat. Ya. Oh masih sebenarnya masih, tapi saya kan di belum. Hari penyerahan mandat lah kurang lebih. Iya. Tapi kan sebenarnya kita kan terus selesai sampai akhir kan. Iya. Sampai 2019, 2020 sampai Desember ya gitu. Setidaknya sebelum Pak Agus Raharjo curhat tadi gitu loh, itu kan di tempatnya media. Kan mau menjelang DPD, tapi pada saat menjabat pernah nggak curhat? Ada intervensi. Kalau curhat setidaknya itu kalau bicara sumber itu ya terpercaya. Kalau sempat curhat gitu loh. Menyatakan bahwa pernah diintervensi oleh Pak Jokowi tentang EKTP. Gitu kan Pak Saud kan? Ya, oke satu. Kedua, terkait dengan Pak Hasto tadi. Kalau pernyataan itu tidak benar segala macam kan dia mempertanggungjawabkan hukum. Dan ya, Tuhan. Iya dan Tuhan. Supaya ini clear ya bisa aja. Saya tantang dan Pak Hasto saya kira nantang, laporkan aja kalau memang saya salah kan gitu. Tapi kalau nggak ada bukti gimana? Loh, kan proses hukum nanti yang akan berbicara. Ya kasus dianggap aja Pak Hasto dilaporkan, ini bikin hoak gitu kan. Nah, Pak Hasto kan bisa menjelaskan, merincikan nanti kan di depan pengadilan. Ada yang menarik ini, kan gitu. Bang Aiman, itu terkait Bang Moyami ya, dan Bang Saud tadi. Soal pernyataan bahwa ketika Pak Agus sebagai Ketua KPK memberi kesaksian setelah pensiun lah gitu, bahwa saya pernah diminta oleh Pak Jokowi untuk menghentikan kasus Setnov, di mana Bang Fredrik itu sebagai lawyernya Pak Setia Novanto. Tapi kan yang kita lihat bahwa Setia Novanto kasusnya terus berjalan bahkan sampai vonis. Itu artinya saya mau katakan bahwa yang berkali-kali kita bilang, seorang Presiden Jokowi pun tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk mengintervensi kuatnya independensi kalau KPK. Boleh saya analisa, ya? Ketika itu jadi nggak ada kemampuan masih presiden. Dibutuhkan, tapi belakangan karena rame-rame terus tidak dibutuhkan, masa dilepas kan bisa begitu Pak David. Oke, gini, setelah permintaan dan harapan presiden, kan nggak bisa. KPK jalan terus. Itu artinya independensi KPK begitu kuat. Saya concern ke yang tadi. Tolong ditayangkan yang tadi. Yang di oleh saudara grafik ini udah. Ya. Oke. Jadi begini ya, mohon maaf saya kepada kita supaya kita ini se-Indonesia ini paham. Saya kira ini pakar-pakar hukum semua. Apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi itu sangat terukur. Yang justru tidak terukur yang tadi masuk gorong-gorong gitu loh. Karena itu nggak ada dasar hukumnya. Nah, lalu setelah itu meningkat terus, kemudian sampai puncaknya masa Bang Saud. Kan begitu Bang ya. Nah, saat itulah meningkat. Nah, kalau kita sudah punya confidence, percaya diri yang tinggi, kenapa sih Pak Agus nggak bicara pada waktu itu? Kan begitu Bang. Dan faktanya, saya lihat, ditangkap Pak Setnov, kemudian
2019 awal COVID, saya masih ingat Menteri Sosial kita dari PD Perjuangan juga ditangkap. Jadi tidak ada intervensi di sini sebenarnya kalau kita mau jujur. Julia Jadi Batubara, ya. yes, Juli Batubara. Saya hanya mau katakan satu saja, Adinda Aiman. Jangan ketika itu dianggap berhasil dikatakan kerja sama-sama. Ketika gagal disalahkan Pak Jokowi. Saya ingat betul, parlemen pada waktu itu tidak satu pun bersuara miring. Kenapa kok sekarang mengatakan bahwa oh jangan cuci tangan, jangan buang badan. Saya masih ingat tuh ada saudara Saripudin Suding misalnya dari salah satu partai Amanat Nasional. Kemudian ada dari Golkar juga. Lah saya heran kok sekarang Anda bersuara. Tapi kadang-kadang Adinda Aiman begini, saya teringat dulu ada pepatah di Medan. Kalau seseorang lagi berkuasa, mohon maaf, buang angin pun dia dekat kita wangi. Tapi kalau tidak berkuasa, batuk pun salah. Sehingga kalau Bung Boy Benyamin mengatakan tadi, kalau Pak Jokowi nggak senang, laporkan masalah Hasto. Bang, nggak buat apa-apa aja dibilang ijazah palsu, Bang. Buat laporan lagi nanti dibilang ini mantan presiden tukang lapor. Bagi kami, fair lah kita. Kesalahan 2014 sampai 2024, kalau ada kesalahan pemerintahan Pak Jokowi, maka partai-partai yang ada di dalam itu nama pengusung ikut bertanggung jawab. Harus fair dong. Harus fair. Dan saat ini, saya hanya mau katakan satu lagi. Ada upaya yang sistematik saya lihat untuk mengadu pemerintahan yang hari ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa kita nggak fair juga? Biarkan mereka sejalan. Kalau ada masalah kasus silakan. Kalau Pak Prabowo misalnya diintervensi oleh Pak Jokowi, saya yakin urusan ijazah sudah di dalam mereka semua. Artinya ada fair di sini. Fairness yang disampaikan oleh Bang Reza. Saya hanya mau katakan yang terakhir. Persoalan indeks persepsi korupsi hari ini kita akan lihat seperti apa ke depan. Apakah dengan tegasnya Pak Prabowo sekarang akan membuat lebih baik atau tidak? Kita tunggu. Cuma satu poin. Pak Jokowi ingin, tolonglah, kalau memang ini dari kalian, jangan salahkan ke saya. Tadi surat itu, kita kan dengar. Bang Boyamin tadi di Solo pernah DPRD, saya juga pernah. Poinnya begini, suratnya tadi September 2019, saya lihat tadi. Bisa nggak ditayangkan lagi? Surat yang ada yang tadi dari Presiden. Ini. Oke. Ini kan jelas ini. Jakarta 11 September 2019 kepada Ketua DPR. Kita ini kan orang hukum. Merujuk surat Ketua DPR RI nomor LG di sampai 2019 tanggal 6 September. Ini kan surat Ketua DPR yang dijawab oleh Presiden. Bukan Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR inisiatif sendiri. Inilah yang dimasukkan oleh Pak Jokowi. Nah kalau mereka fair sekarang di DPR, mereka nggak ngomong, sudah ini kesalahan kami bersama, KPK hari ini kurang baik, kita perbaiki, kita sinkronisasi. Yang sekarang undang-undangnya dengan yang lalu supaya lebih baik. Itu saja, terima kasih. Bang Aiman, Ya. Bang Aiman, saya tambah dikit deh. Kalau dari sisi tadi Pak Rasman itu tentang tersangka, saya kan dari sisi korban. Pra peradilan saya semakin banyak ketika KPK sudah direvisi. Banyak perkara mangkrak. Justru dengan SP3 itu malah justru mangkraknya banyak. Gitu. Dan 2018 saya kan juga menang pra peradilan terhadap kasus Senturi. Sampai sekarang juga tidak diapa-apakan. Padahal itu perintahnya jelas. Yang menyusun dakwaan, menyusun tuntutan, dan kemudian di ACC oleh hakim. Bahwa pelaku tindak pidana Senturi itu adalah Budi Mulya dan ABC. Dan kerugiannya adalah mulai dari 6,3 sampai 8 triliun. 1 rupiah pun sekarang tidak ada. Ya Bang Bonyamin, saya mau jawab Adinda, saudaraku. Prabowo kan sudah 1 tahun lebih. Dorong aja Prabowo, jangan salahin ke Jokowi dong. Enggak, saya enggak nyalain Jokowi. begitu. Ini kan urusannya banyak mangkrak. Hari ini aja, tadi saya sidang pra-peradilan, menggugat KPK juga perkara mangkrak di Kementerian Pertanian. Itu loh. Jadi banyak yang harus kita lakukan bahwa KPK dari sisi tersangka banyak lemahnya, dari sisi korban lebih banyak lagi. Tapi saya mau tanya pada Anda, Bung Boyamin. Yang sekarang ini, undang-undang yang sekarang ini jauh memperburuk kondisi pemberantasan korupsi menurut Anda? Iya. Karena kan misalnya Gimana Anda bisa menyampaikan pada publik secara sederhana, yang mana yang kemudian bisa membuat anjlok pemberantasan korupsi? Pimpinan KPK bukan penyidik, bukan penuntut. Apa efeknya? Alek Marwata pernah ngomong, saya sudah nyuruh orang untuk menyidik Kementerian Pertanian itu 3 perkara. Oke. Tapi terus kemudian ditolak. Dikerjain.
Bagaimana pimpinan KPK dan yang sekarang pun bisa aja pada posisi lebih nggak curhat aja gitu. Oke, jadi kalau pimpinan KPK nggak dijadikan sebagai penyidik dan penuntut, maka dia nggak punya power apapun. Enggak, buktinya Pak Alex Marwata ketika pada posisi pernyataan publik. Saya bantah itu. Gitu. Oke. Saya nggak tahu Bro Bonyamin ini berapa banyak kasus yang Anda pegang di KPK sampai persidangan. Justru dengan dia kejaksaan, saya bilang itu satu tikar. Hanya beda lemari saja. Mereka hari ini gelar langsung tersangka. Saya mau buka-bukaan di sini, tapi bukan tuduhan ya, dugaan ini. Klien kami rata-rata itu, begitu kita pegang, 1 bulan kita bicara di media agak keras. Klien itu jerit-jerit, Adinda. Tolong Bang Rasman, tolong Bang Rasman. Aku disampaikan penyidik. Kalau tidak nanti aku cabut kuasa dari abang. Banyak pesan-pesan begitu. Tanya Bang Fredrik Yunadi. Pesan apa? Pesan dari penyidik. Penyidik KPK itu memesankan. Jangan Anda terlalu suruh ya pengacara Anda bicara di media. Ada. Dan saya masih ingat salah satu klien kami. Sampai saya agak tersinggung. Ketika sedang sidang. Karena saya agak keras. Bagaimana saya tidak keras? Menurut saya tidak logis yang disampaikan oleh penyidik dalam oleh jaksa. Kan bagian dari mereka juga. Di situ langsung waktu break dia datang ke saya. Bang jangan bang, nanti nasib saya dipertaruhkan di dalam. Kenapa? Jangankan tersangka. Banyak dengar-dengar suara yang sampai ke kita bang. Mohon maaf nih Bang Saud. Kita masih jujur nih kalau memperbaiki negara ini. Hakimnya pun diancam. Ada masalah kami sikat. Kau harus menangkan kami. Hukum yang bersangkutan. Itu sebenarnya yang terjadi. Jujur kita. Oleh KPK? Di bangsa ini. Iya. Oke. Itu banyak terjadi. Maksud saya, persoalan pribadi, ketidaksenangan kepada oknum, kita kesampingkan. Perbaikan lembaga, ayo. Lah sekarang Bang Bonyamin mengatakan bahwa dia pra-peradilan, kalah terus. Menang. Menang terus. Oke, iya menang. Iya menang. Ya berarti kan hebat Anda sekarang. Paten dong. Yang saya mau katakan Justru itu, adalah saya ingin mengatakan, saya Tapi tidak gimana tadi pernah. dengan- Bentar dulu. Tadi, bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Iya. Bang Rasman tadi? Saya Tidak apa-apa, itu pengalaman. sisi memang lemahnya dari. Tidak apa-apa, saya tidak membantah Bang Rasman kok. Bahwa dari sisi tersangka ada yang begitu-begitu. Betul kan? Dari sisi saya selama ini mengawal KPK Nggak, dari begini, sisi korban. sorry, maaf. Tidak pernah membela kasus korupsi loh. Begini, kalau seandainya tidak ada pengawas yang mumpuni, maka akan sewenang-wenang. Kalau seandainya tadi Iya. disebutkan, itu terjadi di periode sekarang atau sebelumnya? Saya mengalami medio 2015 ke 2022. Itu waktu sebelum revisi. Saya 6 klien, sudah saya bilang. Oke. Sebelum revisi. Enggak apa-apa, kalau Dewan Powerful. Pengawas itu saya tidak pernah menolak kok. Ini loh, pimpinan KPK bukan penyidik. Power penuntut tends itu. to corrupt. Yes. Kurang lebih seperti itu. Gitu loh. Bukan penyidik, bukan penuntut ini. Nanti suatu saat akan ada yang bisa menggugat ini bahwa ketika ini, kamu bukan penyidik itu. Bisa masalah. Dan itu nyatanya real. Bahwa ada sisi lain. Bahwa Pak Alex Marwata mengatakan itu. Minta dinaikkan penyelidikan aja pernah sempat terus dihentikan lagi. Dia juga ngomong bahwa tidak punya pengaruh. Sampai berkeluh kesah di hadapan publik. Gitu loh. Oke. Ini Nah, banyak hal. baik. Sisi manapun boleh perbaikan. Ya, saya mau- Tapi itu. Mana kalau ditimbang-timbang, mana yang lebih baik kalau menurut Anda Bung Yamin? Satu sisi kewenangan berlebih tapi tends to corrupt. Jadi Nggak kesewenangan. apa-apa, yang lain-lain itu Tapi dikembalikan. kalau seandainya Kembalikan dulu gini, bukan kewenangannya kembali ke rendah, lama. maka Tidak harus kembali ke bisa lama. memberantas korupsi dengan Tidak baik. harus kembali ke lama. Dewan Pengawas tetap perlu. Terus penyidik pimpinan KPK menjadi penyidik dan penuntut. Jadi dilengkapi masing-masing. Nah, Kalau berarti gitu loh. Anda sepakat dengan saya dong. Kita kolaborasi undang-undang yang lama dan yang baru. Kita cari titik yang sama agar perbaikan Ya Indonesia. itu perbaikan-perbaikan ke Setuju depan. saya. Itu satu. Kedua, Setuju. saya ingin mengatakan, ini yang paling penting adalah pengesahan undang-undang perampasan aset. Itu yang menjadi kunci. Ini Pak Prabowo dan DPR pernah menjanjikan, terutama DPR. Agustus kemarin rame-rame akan diselesaikan tahun kemarin. Bentar, Nggak saya mau sampai tanya sekarang. soal itu. Iya, saya paham. Ya. Hukuman mati, perampasan aset, itu balik lagi ke kewenangan. Ya, itu lain lagi. Selama sapunya masih kotor, maka ancamannya luar biasa. Jangan-jangan nanti diancam untuk kemudian tindakan yang lebih parah, katakanlah perampasan aset yang luar biasa, Ya. bahkan mungkin bisa hukuman mati misalnya. Ya. Tapi ternyata itu merupakan pemerasan. Mungkin terjadi. Mungkin Karena aja. sapunya masih kotor. Katakanlah seperti itu. Justru itulah perbaikan-perbaikan. Makanya kita sebenarnya tadi itu harusnya bicara ini gitu loh, lebih banyak ke sini. Kita kan nggak mau Awal bilang aja. Ya. Bung Bonyamin ya. Saya sebenarnya malas cerita ya. Nanti kita menuduh. Nah. Semuanya saya katakan presumption of innocence. Banyak yang sampai ke kita Bang Saud.
Yang penyidik sana sudah sekian dia punya di sana, di mall sana. Ada cerita itu bang. Maksud saya fair lah kita. Kalau ingin memang bangsa ini lebih baik, bersihkan yang kotor dengan sapu bersih. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang membuat kita tidak adil. Semua kita cinta Indonesia agar KPK lebih baik. Judulnya saya sudah ceritakan, kelemahan masa lalu begini. Tantangan yang dihadapi Bang Saud jelas. Apa yang disampaikan Bung Boyamin ini. Kenapa sih nggak disinkronisasi? Malam ini rakyat bersuara menampilkan itu. Dan saya yakin didengar oleh petinggi negara ini. Ya, saya nambah sedikit Bung Aiman. oke. Soal ini ya, Bang Boyamin sama Bang Rasman. Jadi kan ini sudah kontennya dari diskusi malam ini sebenarnya. Jadi apa sih problem kita di soal pemberantasan korupsi? Bagi saya satu, efek jerah yang nggak ada. Efek jerah. Seorang korupsi 10-20 miliar itu hukumannya 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Kemudian salah satu yang menghambat pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang 22 tahun 2022 pemasyarakatan. Di situ ada soal pemotongan remisi, ya. Sementara kita semua bersepakat bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime, di mana punishment-nya juga harus extraordinary, ya. Tetapi diberlakukan sama Undang-Undang pemasyarakatan. Seorang pelaku korup atau status koruptor itu juga dapat remisi karena pembenaran dari Undang-Undang pemasyarakatan. Kemudian yang sekarang banyak dikomplain kemarin tentang KUHP baru tahun 2023. Pasal 603, 604 dianggap itu mereduksi independensi maupun kekuatan KPK, ya. Masa tahanan, ancaman juga turun di situ. Jadi kalau mau duduk berbicara soal itu, pertama bagi saya punishment-nya harus extraordinary punishment, ya. Seperti misalnya dari 3 extraordinary, misalnya pelaku terorisme itu kan sudah banyak kasus yang dihukum mati. Kita tidak meminta hukuman mati untuk kasus korupsi, tapi bagi saya mungkin undang-undang perampasan aset dinaikkan sedikit kelasnya menjadi undang-undang pemiskinan. Koruptor itu enggak sedikit Bang Aiman. Koruptor itu saya mau challenge saja. Kalau teroris nggak punya uang. Ya, jadi kalau koruptor punya uang. Ya, makanya gini. Maka ketika sapunya kotor, semakin tinggi hukumannya, semakin tinggi dugaan atau potensi suap. Iya, koruptor itu nggak takut mati. Tapi koruptor itu takut miskin. Betul. Makanya undang-undangnya jangan diberlakukan hukuman mati. Mereka korupsi 100 miliar atau 1 triliun, mati bagi dia udahlah, anak cucu saya 7 turunan aman dengan 1 triliun. Tetapi kalau pemiskinan, ya, semua harta yang diperoleh secara halal diambil oleh negara. Itu baru ada efek jerah. Extraordinary punishment. Itu melanggar hak asasi manusia lah. Iya, kalau Bang, prinsip-prinsip hukum. kalau namanya extraordinary, maka punishment-nya juga harus luar biasa, nggak bisa berlaku umum, ya. Makanya disitulah yang namanya lex specialis derogat generalis. Itu yang harus berlaku. Jangan undang-undang pemasyarakatan mengalahkan undang-undang tipikor dan KPK. Tapi ini kan kebalik, ya, generalis mengalahkan spesialis. Jadi ini yang banyak hal, nanti Bang Saud lah yang mungkin banyak bicara. Kalau saya angkat undang-undang pemiskinan. Very. Silakan Bung Ferry. Saya mau kasih sebenarnya segmen 5 full untuk Bung Ferry. Nanti saya kasih segmen 5 full untuk Bung Ferry. Tapi saya ingin soal Bung David dulu tadi. Kalau semakin banyak, saya mungkin ya Bung Rasman kalau mau berbeda nggak apa-apa. Ya. Semakin banyak, semakin tinggi hukuman, maka semakin tinggi potensi ada kong kali kong di situ. Karena koruptor ini punya uang banyak. Anda setuju dengan itu? Jadi, ya kalau Nanti bisa kita cerita. untuk dimiskinkan tuh saya setuju sekali. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur, dengan tidak di Perampasan aset jadi? iya, dengan tidak ditampilkan juga mereka ketika dijadikan tersangka, menurut saya ini, tapi kan yang kita bela ini kita tahu kan korupsi apa tidak dia gitu kan. Menurut saya malah bagus kalau ditampilkan. Dengan tidak ditampilkan itulah justru menurut saya dengan alasan hak asasi manusia membuat dia kurang mendapat efek jerah. Contoh, banyak mantan-mantan terpidana KPK itu yang jadi bupati lagi, jadi anggota DPR RI lagi. Di Senayan banyak sekarang. Iya. Nah, maksud saya kesalahan ini kan kesalahan bersama. Saya condong dengan apa yang disampaikan Andi Aiman tadi, bahwa absolute power tends to corrupt. Kekuasaan yang tak terbatas itu cenderung akan korup. Disitulah abuse of power-nya terjadi. Maka sekali lagi saya katakan,
Ya kalau orang ditanya apakah dia takut mati atau takut miskin. Ya kalau hati nurani saya Bung Pajung ya pasti kita takut mati daripada takut miskin. Tapi dua-duanya ya sama-sama menakutkan. Sama dengan orang sekarang hidup. Anda mau ke surga nggak? Mau. Oh, mau ke surga? Mau. Ya Anda duluan mau nggak? Oh tunggu dulu, nanti dulu. Kira-kira begitu. Nah saya hanya mau katakan itu tadi. Saya begini, secara ilmuwan kita dalami. Secara teori, sebetulnya Bang Saud ini nggak mau jujur aja dia sebetulnya. Buka aja lah Bang malam ini Bang. Karena Bang nggak di dalam lagi Bang. Saya aja yang orang luar tahu apa yang terjadi di dalam. Apalagi Abang, pasti tahu Bang. Saya hanya mau katakan, ketika periode Pak Antasari Azhar, di sini KPK sangat menakutkan. Lalu kemudian sampai Abraham Samad, tambah menakutkan, super body. Masuk orang Abang. Abang di situ memang wakil ketua. Tapi kalau bicara seorang Saud Sitomorang, sudah seperti ketua. Ya, saya ada menteri datang ketemu sama saya, ngobrol. Naik di situ. Ini kerja siapa ini? Kan kerjanya Pak Jokowi juga. Kalau dikatakan bahwa diintervensi, kan tidak berhasil intervensinya. Kan tidak berhasil intervensinya Bang. Nah tunggu dulu, tunggu Bang. Gini, yang memberantas korupsi itu yang paling ruwet itu adalah ada ininya juga loh, ada dogmatisnya juga tuh. Iya Bang. Kita kalau nggak sustain, itu serangan baliknya tuh setannya tuh lebih galak lagi gitu. Iya. Makanya yang saya Kalau nggak sesalkan tekun dari maksudnya? Jokowi adalah, yang saya sesalkan dari Jokowi, sampai saya tutup itu pelang KPK, kan saya yang nutup pelang KPK. Iya. Sampai mami saya di rumah, Saud nutup pelang KPK, genteng bocor aja nggak dibenerin sama dia katanya gitu. Terus saya bilang, mundur saya dari KPK, ngapain? Saya mundur kenapa? Mau benerin genteng bocor, gue bilang gitu. Bang. Maksud saya gini loh, Anda memberantas korupsi itu nggak boleh roller coaster gini gitu loh. Dulu kita itu bangga karena ini kita naik gini. ASEAN tuh gini loh. Tapi kita naik terus, nah ketika kemudian undang-undang itu datang, ya udah gitu. Jadi orang tuh longgar sama dengan waktu tadi yang waktu diumumkan di publik. Iya Bang. Itu kan bagus kan? Iya. Tiba-tiba nggak diumumkan kan? Iya. Orang curiga kan? Iya. Nah itu makanya Anda nggak boleh. Anda makin kenceng, ke atas makin ketat, makin ketat, makin ketat. Rakyat juga begitu. Jadi jangan longgar. Nah saya katakan kenapa Jokowi longgar? Saya pikir dia nggak dirinya sendiri ketika dia seperti masuk Ah golongan ya sudah itu maksud saya. Ya, di situ ya. bukan peran pribadi Pak Jokowi, tapi ada peran partai yang juga mendorong dia untuk masuk di sana. tapi Mereka yang jualan Bang, bukan diri dia sendiri. Iya betul. Emang dia punya partai Bang. Itu betul. Tapi, ya itu tadi maksud saya. tapi Bang. pada Fair kita itu sudah melihatnya. betul. Pada bagian lain, pedang pemberantasan korupsi itu dipegang oleh presiden, bro. Diam semua, berhenti. Tapi Pak Seno masuk Bang. Lah, Itu maksud jangan saya- bicara case per case lah. Bang, Kalau kita contoh. bicara case per Bang, case kan tapi kan ruwet. tadi bicara Bentar. Kalau pedang pemberantasan korupsi itu dipegang oleh presiden. Kalau saya bilang berhenti semua. Ya dan kemudian tidak ngomong kejar ke Antartika. Presiden Nggak bukan. ngejar tebas dia. Waktu zaman Anda Iya. jadi pimpinan KPK, kan presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah mengatakan itu? Oh, enggak, dia itu mengatakan Tidak tetapi pernah. tidak ada sinyal-sinyal yang menghambat kita untuk melaksanakan tugas. Makanya bisa naik dia. Gini doh. Kalau ini sekarang 40 ini datangnya dari mana Bang Eman? Ini kan datangnya bukan dari orang Indonesia. Mereka kan orang luar yang melihat gitu loh. Emang sehari-hari mereka nggak di Indonesia? Enggak juga. Tapi yang menilai kan mereka. Lebih fair berarti Bang, Ya, karena jadi- orang luar kan, lebih netral. Oh iya, itu yang saya katakan kembali lagi yang tidak boleh adalah Anda itu terbolak-balik. Ya. Itu yang kita mau sebenarnya dia makin kencang Bang, yang saya- janji beliau yang Bang. katanya mau ngasih Bang orang Saud. 2.000 dan seterusnya. Bang, ilmuwan yang baik, dia tidak pernah mau menyerah. Seorang pejabat yang baik, dia tidak akan pernah mundur dari gelanggang pertandingan. Abang kenapa meninggalkan kalau abang tahu ada masalah di KPK? Oh enggak, akhirnya Abang kan tidak aku harus jadi pergi, balik Bang. kan. Aku Abang harus bertahan dan memperbaiki bangsa ini. Maksud lu gue balik lagi sekarang? Bukan, Lu aja sono. zaman itu kenapa abang mundur? Itu loh Bang. Bang Saud harus Sulaiman. maju lagi Ini kan nanti. sulit Bang. Enggak, kita dorong Bang Saud maju lagi. Ferry suruh masuk. Nggak, kenapa? Maksud saya- Bentar. Iya. Kenapa Bang Saud bilang, Iya. lu aja yang balik Iya, sana. maksudnya Gua nggak apa, berani Bang? gitu. Seolah kan gitu. Bukan, masalahnya kembali lagi lebih enak jadi presidennya sekalian. Nggak, kenapa? Biar gue pegang sendiri gini tuh. Kalau sekarang, kenapa Anda kapok? Ya. Ya gimana undang-undangnya udah kayak begitu. Kan Iya.
Ya kan Dulu sulit. kan abang aman-aman aja bang. Enggak, beda. Apa yang abang rasakan? Coba abang cerita dulu. Yang jelas Apa abang pernah diintervensi, diancam sehingga abang mengundurkan diri tidak mau lagi? saya membayangkan kalau sekarang saya di sana dengan undang-undang seperti itu. Nah yang dulu bang, dulu saya cerita Enggak, dulu. kalau kenapa yang dulu abang memang mundur? jelas kita penyidik penuntut. Nah, kenapa abang mundur? Jadi saya begitu lihat, enggak, aku enggak jadi mundur kan. Oh enggak jadi? Enggak jadi. Nah, terus kenapa abang enggak teriak waktu itu bang bahwa ada intervensi ke Pak Agus? Kenapa abang baru sekarang ngomong? Oh, ya Agus yang cerita dong apa Bang yang kalau abang publik. ngomong waktu itu bang, rakyat Tapi pasti di maksud belakang saya gini kalian. loh. Apa yang kita harus lakukan waktu itu adalah kaitan dengan independen tadi itu. Karena ketika kita baca case, saya di kepala saya ini penyidik dan penuntut. Nggak bisa saya menuntut sesuka-suka saya. Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi dia akan lebih bertanggung jawab di situ. Dari situ aja udah tuh lemah banget KPK itu. Belum lagi soal penyadapan. Belum lagi soal pegawai negeri. Dulu penyidik-penyidik itu enggak. Orang yang dari perusahaan asing masuk join di situ dengan EQ yang baik. Kemudian dia jadi penyidik. Karena dia bukan pegawai negeri. Dia datang dengan Tuhannya. Itu yang nggak ada sekarang. Dia datang dengan PNS-nya. Itu nggak agak sulit bro. Beda bang, kalau dulu bang mereka menganggap mereka Tuhannya bang. Bang, aku kasih contoh bang. Pernah satu klien kami bang, diperiksa jam 10 pagi sampai jam 3 pagi bang. Bang, urgensinya apa ya? Sampai tengah malam masih saksi bang. Yang kedua, ditinggal sampai 5 jam bang. Kita nggak tahu kemana nih bang. Aku cut aja. Ini Enggak, perilaku. sebentar aku cut aja. Ini perilaku yang menurut saya perlu kita buka. Yes, Agar mereka aku fair cut juga, aja. bang. Itu yang saya bilang, saya katakan selapa. Saya itu paling suka ketika itu kalau didatangi oleh ICW. ICW itu sparring partner. Dialah yang mengkritik kita semua. Cara bicara, cara berpakaian, sampai detail-detail mereka melihat kita. Jadi artinya, saya sependapat dengan Bung Rasman. KPK ini tidak boleh tidak dicek and balance. Itu harus. Oke, sepakat kita situ. Ya, itu harus. Ya. Tapi dengan model yang Dewan Pengawas sekarang ini, saya melihatnya udah kayak generik aja gitu loh. Kan kita udah bicara extraordinary crime. Ya kan? Jadi saya sependapat KPK tidak boleh dicek and balance sama sekali. Tidak boleh tidak dicek and balance. Karena cenderung untuk abuse dan seterusnya itu bisa terjadi. Dan itu yang kita khawatirkan dari awal. Dan itu yang saya sangat hati-hati selama Jadi di KPK. kalau boleh saya bertanya, konsep berpikir abang tentang Dewan Pengawas itu seperti apa formatnya bang? Supaya apa yang sampaikan ruhnya Bang masuk. Aiman ini berkelanjutan malah. Yang paling penting Nanti sekarang bertemu aja adalah berdua. pemerintah ini belum nampak action tentang pencegahan, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Itu loh. Ini juga harus jadi PR kita. Contohnya apa? Proyek-proyek masih bocor, masih banyak yang diatur-atur, banyak juga uang masuk bocor, uang biaya cukai bocor. Kayak kemarin-kemarin itu belum ada action Mas pemerintah. Aiman, makanya saya bilang kita tahun depan tuh bisa 30 loh. Bukan, tidak ada action, kan ditangkapin bea cukai. Ada 4 apartemen Belum jadi pada safe house. posisi secara sistemik. Ini baru penegakan hukum. Belum ada konsep bahwa ini Hit and run ini. Iya, jadi gini loh, bahasa sederhana sering saya ulang. Bagaimana kita mencegah dari bocor ke rembes. Kita ini masih bocor, bahkan pernah jebol. Proyek BTS Kominfo 80% kerugiannya. Itu. Jadi banyak hal yang harus dikemukakan oleh pemerintahan kita. Jangan kita fokus di penegakan hukum, tapi tata kelola pemerintahan baik. Bahasa sederhana mencegah bocor menjadi rembes. Itu loh, intinya itu aja. Paling Momennya sederhana. gini, Makasih. Bung Aiman, momennya saya pikir tepat sekarang ya. Artinya gini, karena ada undang-undang yang sementara tersandra di DPR RI hari ini soal perampasan aset koruptor kan. Ini disatu paketkan aja sekalian dengan revisi undang-undang KPK. Satu paket itu jangan Revisi berdiri. undang-undang KPK. Iya. Jadi KPK sekarang perlu revisi juga. Perlu lah, artinya gini. Terlepas dari kekuatan kelemahan yang ada di undang-undang KPK hari ini, kan kita harus mengalami progresivitas pemberantasan korupsi kan. Kita evaluasi lagi lah terhadap apa kelemahan-kelemahan undang-undang KPK hari ini, paketkan dengan perampasan aset yang saya katakan pemiskinan koruptor malah. Saya pikir itu tepat waktunya. Apa itu kita akan bahas selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.